Hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk, Miss mau lihat mana adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya sukacita ya. Hari ini kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita dengan semangat, dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya yuk kita mau sama-sama serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kami sungguh merasakan bagaimana kami selalu ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, yang sudah memelihara kami, menemani hari-hari kami, saat ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Lompat yang tinggi ya untuk Tuhan. Run
sama-sama menyembah Tuhan dengan satu pujian, karena kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Miss Ripka kasihi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan firman Tuhan kita, yaitu tentang Musa, di mana Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan, terima kasih ketika kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar, bisa kami dengar dengan baik. Berkati mis kami agar bisa menyampaikan juga dengan baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh hidup semakin taat di hadapan Tuhan. Kami juga boleh semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita dari kitab Keluaran, yaitu tentang Musa. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dengan Sir Agus bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa lewat semak duri yang menyala. Nah, coba kalian lihat kembali gambar ini. Gambar ini adalah ketika Musa lagi mengembalakan kambing domba milik mertuanya, yaitu Yitro. Ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya, kemudian dia melihat ada semak duri yang menyala, namun tidak dimakan api. Ketika dia menyelidiki semak itu, dia semakin dekat, dan tiba-tiba dari semak duri itu dia mendengar ada suara, yaitu suara Tuhan yang berbicara kepada dia. Di sana Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mendengar segala kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Raja Firaun agar Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi anak-anak, kita bisa melihat ternyata Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang harus menghadap Firaun." Nah, anak-anak, ternyata Musa tidak percaya diri. Padahal Tuhan memilih dia untuk menghadap Raja Firaun, tapi dia sadar bahwa dia sangat terbatas. Dia menyadari bahwa dia tidak pantas untuk menghadapi Raja Firaun, ya, karena dia berkata kepada Tuhan, "Siapa aku ini Tuhan?" Tetapi kita bisa melihat dalam Keluaran 3 ayat 12, firman Tuhan kepada Musa, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Wah, anak-anak, ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan mau mengutus Musa, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Jadi Musa tidak perlu khawatir karena Tuhan yang akan memimpin dia. Nah, anak-anak, ketika Tuhan sudah berbicara panjang kepada Musa, kemudian Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana jika Raja Firaun dan juga bangsa Mesir tidak percaya dengan apa yang aku katakan?" Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Kemudian Musa menjawab, "Tongkat." Kemudian Tuhan membuat mujizat di depan mata Musa. Tuhan berkata, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa meninggalkan tongkatnya. Kemudian firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Maka Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu ular itu berubah kembali menjadi tongkat, anak-anak. Nah, melalui mujizat ini, Tuhan mau mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan sekali lagi tidak akan meninggalkan Musa. Tuhan yang akan memimpin Musa, dan Tuhan juga yang akan membuat Musa bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan nyatakan kepada dia. Nah, anak-anak, tidak sampai di situ aja. Ternyata bukan hanya tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Maka
Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka adik-adik tangannya kena kusta, putih seperti salju. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Musa, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia memasukkan tangannya kembali dan dia menariknya kembali, nah ternyata tangannya sembuh kembali. Nah anak-anak, dua mujizat yang Tuhan berikan di hadapan Musa ini menjadi satu tanda di mana Tuhan sekali lagi ingin menegaskan kepada Musa bahwa Musa pergi menghadap Firaun tidak seorang diri, tetapi Tuhan yang akan memimpin dia dan Tuhan yang akan membuat mujizat supaya Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi anak-anak, apakah Musa jadi percaya diri? Ternyata meskipun Tuhan sudah menampakkan atau memberikan dua mujizat di hadapan Musa, tetapi dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10, Musa berkata lagi kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Tetapi anak-anak, Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, anak-anak, kalau kalian jadi Musa, kalian pasti akan percaya diri ketika Tuhan berkata seperti itu. Tapi, meskipun Tuhan sudah berkata seperti itu, tetap saja Musa belum percaya diri. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, artinya dia tidak percaya diri anak-anak. Dia malah mengatakan kepada Tuhan, "Utuslah orang lain ya, yang mungkin lebih pintar dari dia." Tetapi ketika Tuhan mendengar ini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Nah anak-anak, ternyata Tuhan marah kepada Musa. Padahal Tuhan sudah memberikan janji berkali-kali, bahkan Tuhan sudah memberikan mujizat di depan mata Musa. Tapi dia tidak percaya diri, bahkan dia meminta Tuhan untuk menyuruh orang lain. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan satu orang teman untuk Musa, yaitu kakaknya yang bernama Harun, untuk menemani dia pergi menghadap Raja Firaun. Nah, anak-anak, setelah percakapan Musa dengan Tuhan, kemudian Musa pulang ke rumahnya ya. Dia pulang ke rumah mertuanya, dia menceritakan semua yang dia alami ya. Kemudian dia meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Mertuanya mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Musa mengajak istrinya dan juga mengajak anak-anaknya untuk pergi bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak, ketika Musa sedang di dalam perjalanan ke Mesir, Tuhan kemudian berbicara kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun untuk menjumpai Musa." Kemudian dia pergi dan bertemu dengan adiknya ya. Kemudian Musa memberitahukan semuanya kepada Harun
apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya, dia mengatakan semuanya kepada Harun. Dia juga menceritakan semua mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Wah, luar biasa kan adik-adik? Musa bersama dengan Harun, mereka bisa membuat mujizat di depan tua-tua Israel. Maka dari apa yang dilihat oleh orang-orang Israel ini, maka mereka percaya ya. Mereka percaya dan mereka percaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan telah melihat kesengsaraan mereka. Oleh karena itu, mereka semuanya berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tibalah Musa dengan Harun menghadap Firaun. Ketika mereka berjumpa dengan Firaun, maka mereka menyampaikan kepada Raja Firaun, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi apa yang Firaun katakan? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenalnya. Wah, anak-anak, ternyata Firaun tidak mau mendengarkan apa perkataan Musa dan Harun. Dan dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, anak-anak, ternyata setelah Musa dan Harun menghadap Firaun untuk pertama kalinya, Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Malah, setelah pertemuan Firaun dengan Musa dengan Harun, pekerjaan bangsa Israel makin ditambah, makin diperberat, sehingga mereka makin sengsara. Setelah Musa dan Harun melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka makin ditindas, mereka makin sengsara. Kemudian Musa menghadap kembali kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan bangsa Israel seperti itu?" Ya. Musa masih ragu tentang penyertaan Tuhan, adik-adik semua. Musa bahkan masih berkata kepada Tuhan, "Kenapa aku yang diutus?" ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Nah, adik-adik, inilah perkataan Tuhan, bahwa Tuhan sekali lagi berkata kepada Musa bahwa Firaun pasti akan membebaskan bangsa Israel kalau Tuhan sendiri yang bekerja. Nah, anak-anak, kemudian apa yang dilakukan Musa? Dia kemudian pergi kepada bangsa Israel dan dia menyampaikan semua yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Ya, bahwa Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tuhan sendirilah yang akan memimpin bangsa Israel sehingga mereka bisa menjadi orang yang merdeka nantinya. Tetapi ketika Musa mengatakan semua itu kepada bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Musa. Kenapa, anak-anak? Karena mereka sudah putus asa dan karena perbudakan yang semakin berat. Nah, anak-anak, akhirnya Musa dengan Harun mereka pergi lagi menghadap kepada Firaun. Ya, mereka menghadap kepada Firaun dan mereka menyampaikan semua firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Bahkan sebelum mereka menghadap Firaun, Tuhan selalu memperingatkan Musa, jika Firaun tidak mau percaya, maka
buatlah mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan kepada dia untuk dilakukan. Nah, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun, dan kepada semua para pegawainya, mereka melihat tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun tidak mau kalah. Dia memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka ternyata anak-anak bisa melakukan hal yang sama, ya. Mereka bisa melakukan hal yang sama. Mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi ada mujizat yang luar biasa. Ular-ular dari tongkat orang-orang Mesir tadi dimakan, ya, ditelan oleh tongkat Harun, ya. Tongkat Harun menelan semua tongkat-tongkat daripada orang Mesir. Tetapi meskipun mereka melihat hal tersebut, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan kembali firman Tuhan ini minggu depan. Kita akan melihat ceritanya lebih seru lagi, karena Tuhan mengirimkan 10 tula kepada Raja Firaun dan juga semua bangsanya. Tetapi Miss mau ingatkan, pelajaran apa yang bisa kita pelajari hari ini? Anak-anak, sama seperti Musa, kadangkala kita ini nggak percaya diri, ya. Dalam banyak hal mungkin kita nggak percaya diri, kita mungkin takut menghadapi orang, kita mungkin takut dalam hal-hal yang lain, tetapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa. Coba kalian ingat kembali, berapa banyak Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, pilihlah orang lain, aku gak pandai bicara, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Musa? Tuhan mau menyampaikan kepada Musa, Musa gak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai dia dan akan menyertai dia menghadap Raja Firaun. Inilah yang harus kita ingat selalu, anak-anak. Dimanapun kita berada, apapun kondisi yang kita alami, ingatlah Tuhan akan menyertai kamu dan Tuhan yang akan memampukan kamu, sehingga kamu bisa menjalani kehidupanmu dengan baik, ya. Tetap percaya kepada Tuhan dan ingatlah Tuhan yang akan memampukan kamu menjalani kehidupan kamu, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di mana saja. Amin ya anak-anak. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita, memimpin kita supaya kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa, kami belajar dari Musa, bagaimana Tuhan menyertai dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tahu segala kelemahan dia, segala keterbatasan Musa ketika Tuhan memilih dia untuk menghadap Firaun. Dari sini kami belajar bahwa Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir ketika menjalani kehidupan kami, karena kami tahu ada tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami mau berdoa, Tuhan pakai kami yang terbatas ini untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Kami bisa memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai kami yang masih kecil ini untuk bisa menjadi saluran berkat buat semua orang.
Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.